Selamat datang kembali. Di depan kita ini udah ada materi yang menarik banget yang Anda bagikan. Kutipan dari buku legendarisnya Peter Carey soal Pangeran Diponegoro, Kuasa Ramalan. Buku yang luar biasa tebal dan detail ya. Betul. Misi kita kali ini bukan cuma mau lihat Diponegoro sebagai pahlawan di uang kertas atau buku sejarah gitu. Bukan sekedar nama jalan ya. Tepat. Kita mau coba masuk ke dunianya yang lagi jungkir balik. Kenapa Perang Jawa itu bisa jadi titik balik yang, sedahsyat itu buat sejarah kita. Ada kutipan dari Hegel di awal buku ini yang rasanya pas banget buat jadi panduan kita. Katanya, orang besar pada zamannya adalah orang yang dapat menerjemahkan kehendak zaman itu ke dalam kata-kata. Dia mewujudkan zamannya. Dalam sekali maknanya. Nah, pertanyaannya, zaman seperti apa sih yang diwujudkan oleh Diponegoro? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham zamannya Diponegoro, kita emang harus mundur sedikit. Ke akhir abad ke-18. Oke. Gambaran kita soal kekuasaan Belanda yang udah kokoh di Jawa waktu itu ternyata, keliru besar. VOC, kongsi dagang itu, sebenarnya udah di ujung tanduk. Bangkrut total. Bangkrut, tunggu. Utangnya sampai seberapa besar memangnya? Utangnya mencapai 134 juta gulden. Itu angka yang astronomis untuk masa itu. Di Eropa pun posisi mereka lagi lemah. Jadi hubungan mereka dengan kerajaan-kerajaan Jawa kayak Yogyakarta dan Surakarta gimana? Masih setara. Masih bersifat diplomatis, layaknya antar negara berdaulat. Jadi Bukan kayak penguasa dan yang dikuasai gitu ya? belum sampai sana. Bahkan saking lemahnya, pemerintah Belanda di Batavia itu sampai harus minta bantuan militer ke raja-raja Jawa. Minta tolong. Buat apa? Buat jaga-jaga kalau diserang Inggris. Mereka nggak punya kekuatan cukup untuk bertahan sendiri. Jadi, posisinya sangat rapuh. Wah, ini menarik sekali. Kalau awalnya setara, bahkan Belanda lebih lemah, lalu apa yang bikin semuanya berubah drastis? Pemicunya datang dari luar, dari panggung dunia. Ada periode 20 tahunan, mulai sekitar 1795, di mana Nusantara ini tanpa sadar terseret ke pusaran konflik global. Konflik apa itu? Antara Inggris dan Prancis, Perang Napoleon. Loh, jadi perang Napoleon di Eropa efeknya sampai ke Jawa. Saya kira itu cuma urusan mereka di sana. Kok bisa? Bisa banget. Karena saat itu Belanda jatuh ke tangan Prancis. Nah, otomatis semua koloninya, termasuk Jawa, jadi target rebutan Inggris. Oh, jadi Jawa tiba-tiba jadi bidak catur di permainan politik raksasa dunia. Tepat. Dan di tengah kekacauan itulah, pada 1808 datang seorang tokoh radikal, Marsekal Daendels. Daendels. Nama yang sering kita dengar. Buku ini menyebut kedatangannya itu sebagai awal dari revolusi kembar dari Eropa yang menghantam Jawa. Maksudnya, revolusi kembar ini apa? Jadi ini ada dua hal yang datang bersamaan. Revolusi politik artinya cara pandang baru soal negara yang sentralistis dan birokratis. Nggak lagi menghormati tradisi feodal keraton. Oke, itu yang pertama. Lalu? Yang kedua, revolusi industri. Ini membawa cara eksploitasi ekonomi yang jauh lebih efisien dan, brutal. Jadi dua kekuatan ini datang bersamaan kayak tsunami. Betul. Dan yang paling gila adalah kecepatannya. Hanya dalam 4 tahun, dari 1804 sampai 1812, tatanan hubungan Eropa-Jawa yang udah berjalan ratusan tahun itu hancur lebur. 4 tahun saja. Cepat sekali. Siapa yang jadi korban paling parah dari perubahan secepat kilat ini? Korban terbesarnya adalah Yogyakarta. Di bawah Daendels lalu dilanjutkan Raffles dari Inggris, keraton Yogyakarta itu dijarah habis-habisan. Puncaknya kapan itu? Puncaknya 20 Juni 1812. Pasukan Inggris di bawah Raffles menyerbu keraton, menguras semua hartanya, naskah-naskah kuno diangkut, dan rajanya, Sultannya? Sultan Hamengkubuwono II, ditangkap dan dibuang. Jadi, penjarahan itu bukan sekedar perampokan ya, tapi sebuah pesan simbolis bahwa kedaulatan sudah pindah tangan. Tepat. Titik itu adalah titik balik yang krusial. Setelah penjarahan itu, hubungan jadi mirip kayak di India, di mana kerajaan lokal tunduk total pada kekuasaan Eropa. Tatanan lama benar-benar mati. Ini juga yang membuktikan betapa rapuhnya mereka sebelumnya. Betul. Ada detail lucu sekaligus menyedihkan di sini. Seorang pejabat tinggi VOC bernama Nicolaus Engelhardt pada tahun 1808 sempat menyarankan pemerintah Eropa untuk, Memanfaatkan pertapa untuk apa? untuk menyebarkan ramalan-ramalan yang menguntungkan Belanda. Wah, ini gila sih. Mereka panik sampai mau pakai kekuatan gaib untuk propaganda. Berarti mereka benar-benar nggak punya kekuatan real ya?
benar-benar putus asa. Mereka butuh legitimasi supranatural karena nggak punya kekuatan militer dan finansial. Tapi, ya itu, tsunami dari Eropa tadi mengubah segalanya. Mereka nggak butuh ramalan lagi. Mereka punya meriam. Oke, jadi tatanan lama sudah hancur lebur. Tapi kehancuran saja kan belum tentu langsung memicu perang sebesar ini. Pasti ada pemantiknya kan? Betul. Apa yang akhirnya membuat rakyat dan Diponegoro berpikir, cukup sudah. Pemicunya itu akumulasi banyak hal. Setelah Belanda kembali berkuasa di bawah Van der Capellen, proses penaklukan ini terus berlanjut. Pertama, dan ini yang utama, pemerintah kolonial butuh uang. Selalu soal uang ya. Selalu. Perang Napoleon itu biayanya mahal banget. Dan mereka lihat Jawa sebagai sapi perah. Ini melahirkan kebijakan sewa tanah dan pajak yang mencekik rakyat. Jadi, faktor ekonomi ya, tekanan langsung ke perut rakyat. Benar. Lalu yang kedua, ada wabah kolera atau muntaber pada Mei 1821, membunuh ribuan orang. Di saat bersamaan, harga beras melambung tinggi. Wah, lengkap sudah penderitaannya. Lengkap. Ekonomi diperas, wabah penyakit, kelaparan, ditambah kesewenang-wenangan pejabat. Itu resep sempurna untuk sebuah ledakan sosial. Nah, ini yang menurut saya membedakan Perang Jawa. Buku ini menyebutkan, ini mungkin pemberontakan pertama dari lingkungan keraton, tapi akarnya bukan soal rebutan tahta. Betul, tapi penderitaan ekonomi rakyat. Disinilah Pangeran Diponegoro masuk sebagai figur pemersatu. Gimana caranya dia bisa menyatukan semua orang? Dia pakai gelar Ratu Adil, figur juru selamat yang udah lama dinanti-nantikan dalam tradisi Jawa. Dengan Panji Islam Jawa, dia berhasil menyatukan semua elemen masyarakat. Siapa saja yang bergabung? Wah, banyak sekali. Ada bangsawan yang tersingkir, guru-guru agama, para jawara, petani, sampai perajin. Semua bersatu di bawah komandonya. Tujuannya, kata dia, memulihkan keluhuran agama Islam di seluruh Jawa. Saya lihat angka-angkanya di sini. Dan skala perangnya benar-benar bikin merinding. Berlangsung 5 tahun penuh, 1825 sampai 1830. Betul, melibatkan hampir seluruh Jawa Tengah dan Timur. Korbannya, 200.000 orang Jawa tewas. Ini angka yang luar biasa besar untuk perang di abad ke-19. Ini perang total. Bukan lagi pertempuran antar tentara elit, tapi perang gerilya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Setiap desa bisa jadi medan pertempuran. Makanya korbannya sebanyak itu. Betul, dari pihak Belanda juga besar. Mereka kehilangan 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Perang ini juga menguras kas Hindia Belanda sampai 20 juta gulden. Hampir bikin mereka bangkrut lagi ya. Hampir. Gila. Lalu, apa yang membuat Diponegoro ini bisa jadi magnet yang begitu kuat? Kenapa puluhan ribu orang rela mati untuknya? Untuk menjawab itu, kita memang harus lihat siapa Diponegoro sebelum perang. Cerita masa remajanya itu memegang kunci jawabannya. Dia tidak dibesarkan di keraton, kan? Betul, dia menghabiskan masa remajanya di Tegalrejo, di luar keraton, bersama nenek buyutnya yang luar biasa, Ratu Ageng. Ratu Ageng ini sosok yang menarik sekali ya. Dia diceritakan minggat dari keraton. Iya, dia memilih pergi karena muak dengan konflik keluarga dan gaya hidup putranya sendiri, Sultan Hamengkubuwono II, yang dianggapnya udah jauh dari agama. Dan Tegalrejo, tempat Diponegoro tumbuh, itu seperti apa? Itu bukan sekedar desa biasa. Pengunjung Eropa yang melihat runtuhannya setelah perang menggambarkannya dengan takjub. Bayangkan, itu sebuah kompleks megah, bertembok, lengkap dengan taman, kolam, dan bangunan tinggi dari tembok. Jauh lebih megah dari kediaman pameran lain pada masanya. Jauh! Ini menunjukkan status dan kemandirian Ratu Ageng. Dan nantinya Diponegoro. Sang sultan yang benar-benar menusuk. Sang ratu berkata, "Anakku, camkanlah. Setelah kamu mati, kamu akan lebih daripada seorang batur, hamba jelata. Maka hiduplah sesuai dengan itu." Dalam sekali. Wow, itu bukan nasihat, itu tamparan keras. Bisa kebayang Kak, kata-kata itu pasti terngiang-ngiang terus di benak Diponegoro muda. Tentu, kekecewaan mendalam Ratu Ageng terhadap moralitas keraton yang dianggapnya serampangan itu diwariskan sepenuhnya kepada Diponegoro. Jadi, ini yang menjelaskan sikapnya nanti ya. Betul, ini yang menjelaskan kenapa di akhir perang, Diponegoro bersikeras menuntut pengakuan sebagai penata agama, pemimpin agama di Jawa. Apa alasannya? Dia berkata, kalangan keraton tidak sesetia dulu lagi dalam menjalankan adat istiadat lama, dan yang terpenting, mereka sudah mengabaikan agama. Dia melihat dirinya bukan pemberontak, tapi pemulih tatanan. Selain didikan keras dari neneknya,
ada sisi lain dari Diponegoro yang juga menarik, yaitu kedekatannya dengan alam. Benar, dia membangun tempat menyepi di Solorejo yang dikelilingi selokan, berisi ikan, dan ditanami pohon kemuning. Dia juga akrab dengan berbagai hewan. Ini bukan sekedar hobi kan? Jauh dari sekedar hobi. Dalam pandangan spiritualitas Jawa, keakraban seseorang dengan alam adalah cerminan dari keutuhan dan kepekaan rohaninya. Itu menunjukkan dia punya kesakten atau kekuatan batin. Oke, jadi kombinasi antara didikan moral yang keras, kekecewaan pada keraton, dan kepekaan spiritual ya? Ditambah kemampuannya merasakan penderitaan rakyat. Semua itu menciptakan sosok pemimpin karismatik yang sangat kuat. Jadi kita punya sosok pemimpin yang sangat kompleks. Tapi kenyataannya, perangnya kan akhirnya kalah. Pertanyaannya, apakah perjuangannya sia-sia? Justru di sini letak ironis sekaligus menakjubkannya. Jawaban terbaik soal warisan Diponegoro itu datang dari musuhnya sendiri. Dari pejabat Belanda? Betul. Ada seorang pejabat bernama F.J. Falk yang menulis laporan pada tahun 1840, 10 tahun setelah perang usai. Apa katanya? Falk menulis, dan ini luar biasa, semangat rakyat biasa Jawa bersifat menentang kita karena dia diresapi rasa kebangsaan. Ia terus saja melihat dalam diri kita sosok penguasa asing yang zalim. Luar biasa. Dia pakai istilah rasa kebangsaan di tahun 1840. Jauh sebelum ada konsep Indonesia modern. Tepat. Pihak Belanda sendiri sadar bahwa yang mereka hadapi itu bukan cuma pemberontakan seorang pangeran, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Ada pejabat lain yang bilang begitu juga? Ada. Willem van Hogendorp menulis saat perang masih panas-panasnya di 1827. Dia bilang, yang paling mencemaskan baginya bukan perang itu sendiri, tapi semangat seluruh penduduk Jawa. Mereka sudah muak dengan kita. Mereka sadar, ini gelombang penolakan dari seluruh rakyat. Betul sekali. Lalu, identitas macam apa yang coba dibangun oleh Diponegoro ini? Apakah semacam nasionalisme modern seperti yang kita kenal sekarang? Justru bukan. Buku ini menekankan bahwa Diponegoro itu seorang Muslim Jawa tradisionalis sejati. Visinya adalah menciptakan sebuah sintesis. Sintesis antara apa dan apa? Menggabungkan spiritualitas Jawa yang mendalam, yang dekat dengan alam dan tradisi, dengan keanggotaan dalam komunitas Muslim internasional. Waktu itu kiblatnya Turki Utsmani dan Hijaz. Detail soal tawanan Belanda selama perang itu menurut saya menunjukkan visinya dengan sangat jelas. Yang mana itu? Mereka diharapkan pakai busana Jawa dan, yang lebih penting, harus bicara pakai bahasa Jawa halus atau krama, bukan Melayu dinas. Ah, iya. Ini menunjukkan ini bukan cuma soal menang kalah secara fisik ya, tapi soal mempertahankan martabat sebuah peradaban. Tepat sekali. Itu adalah sebuah perlawanan budaya. Ia ingin menegaskan bahwa peradaban Jawa punya keluhurannya sendiri. Makanya kesimpulannya, meskipun kalah secara militer, Perang Jawa justru mendorong proses penyerapan nilai-nilai Islam ke dalam jati diri Jawa secara lebih dalam. Oke, jadi gambaran yang kita dapat jauh lebih rumit dan kaya. Bukan sekedar hitam putih pahlawan melawan penjajah. Betul. Perang Jawa adalah babak penutup dari tatanan lama Jawa yang berdaulat dan sekaligus jadi launching dimulainya era kolonial tinggi. Setelah perang ini, Belanda nggak main-main lagi, langsung mereka terapkan tanam paksa. Sistem eksploitasi yang brutal itu ya? Sangat. Diponegoro sendiri adalah tokoh peralihan yang tragis. Dia seorang tradisionalis, tapi perlawanannya justru meramalkan masa depan, menempa jati diri baru bagi kaum Muslim Jawa. Ini membawa kita ke penutup. Salah satu alasan buku ini ditulis adalah karena ada kekosongan besar dalam sejarah kita soal Diponegoro. Ini miris ya, naskah asli Babet Diponegoro, autobiografinya yang ia tulis tangan itu, sempat rusak parah. Betul, karena tidak terawat. Ini menunjukkan betapa sering kita melupakan detail penting dari sejarah kita sendiri. Dan inilah mungkin bahan renungan untuk Anda. Peter Carey menyebut bahwa wawasan moral Diponegoro untuk mendapatkan tempat terhormat bagi Islam dalam kehidupan bangsanya itu masih terus diusahakan sampai sekarang. Masih relevan. Jadi pertanyaannya untuk Anda renungkan, kalau kita melihat bagaimana Diponegoro mencoba meramu identitas Jawa, keislaman, dan perlawanan terhadap kekuatan global pada zamannya, bagaimana gema perjuangannya itu masih bisa kita lihat dalam cara Indonesia mendefinisikan dirinya di panggung dunia hari ini.